Astagfirullahaladzim. Sahabat Mas.com, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Darul Muklisin yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Bisa terlihat di layar kaca Anda, tepat di belakang saya, banyak sekali kayu-kayu besar, kayu-kayu gelondongan yang berada memenuhi kawasan Pondok Pesantren Darul Muklisin ini. Pondok pesantren ini menjadi benteng terakhir untuk menghalang ataupun menghalau banjir besar yang datang dari hulu ke hilir ataupun ke pemukiman yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Bisa dibayangkan kalau tidak ada pondok pesantren ini, kayu-kayu ini pasti akan tiba di rumah warga dan makin memperparah kondisi. Bergetar hati ini, sahabat Mas.com. Bisa kalian bayangkan banyak sekali kayu-kayu di sini dan kebanyakan kayunya itu terlihat seperti dipotong oleh gergaji mesin atau chainsaw. Karena banyak sekali kayu-kayu yang tidak terlihat akarnya, hanya terlihat batangannya saja. Nih, mari coba saya perlihatkan lebih jelas. Sahabat Kompas.com, dari sini terlihat kayu ini dengan kayu yang di depan sana terlihat bedanya. Di sana masih terlihat seperti ada akar-akarnya. Di sini tampak terlihat potongannya rapi di ujungnya. Kemudian yang di sini sahabat Kompas.com, lalu ini juga banyak sekali kayu-kayu yang memang terlihat bukan tumbang diakibatkan banjir, tapi memang sudah terpotong lalu terbawa air. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, di sini terdapat kayu yang ada garis polisinya, sahabat Kompas.com. Saya belum mendapatkan konfirmasi apakah kayu ini sebelumnya memang sudah ada garis polisi atau memang baru di garis polisi ketika kayu ini sudah tiba di sekitar pondok pesantren Darul Muklisin ini. Dari sekian banyaknya kayu, memang hanya batangan kayu itu saja yang terlihat memiliki garis polisi. Dan ini bisa dilihat juga dari Kompas.com, masjid di pondok pesantren Darul Muklisin ini masih berdiri kokoh meskipun dihantam oleh ribuan kayu. Tinggi air itu sampai di atas pintu masuk, sahabat Kompas.com. Jadi itu ada pilar-pilar yang melengkung yang menjorok ke dalam. Jadi air di sini kemungkinan besar lebih dari 2 meter, sahabat Kompas.com. Karena terlihat dari corak warna yang berbeda dari bangunan masjid di depan saya ini, setengah bangunannya itu terendam banjir karena terlihat kotor atau bekas lumpur. Jadi memang saat itu banjirnya sangat tinggi airnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan bangunan pesantren yang ada di depan saya ini, sahabat Kompas.com, atau yang berada di layar kaca Anda, itu sampai di lantai 2 bangunan. Coba kalian bayangkan, jika tidak ada pondok pesantren ini, kayu-kayu ini nantinya akan berlabuh di hilir yang mana banyak rumah warga di Kabupaten Aceh Tamiang. Kemarin pondok pesantren ini juga sempat dikunjungi oleh Anies Baswedan, yang mana Anies merasa kagum karena memang pondok pesantren ini menjadi penyelamat banyak warga Aceh Tamiang, karena berkat adanya pondok pesantren ini bisa menghalau kayu-kayu, gelondongan kayu yang berasal dari hulu sungai. Bisa lihat sahabat Kompas.com. Ketika saya memutar 360 derajat, semuanya itu kayu. Penuh oleh kayu di sini, sahabat Kompas.com. Bisa dilihat. Kayu semua ini, sahabat Kompas.com. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Gini sahabat kompas.com, jadi seperti ini kondisi terkini dari Pondok Pesantren Darul Mukhlisin ya dari Kabupaten Aceh Tamiang. Sekali lagi saya mengucapkan berduka atas peristiwa banjir besar yang terjadi di Sumatera. Ini sahabat kompas.com, ada kondisi seperti ini yang mana kayu-kayu gelondongan ini menjadi bukti bahwa ada pembalakan liar menurut saya, karena banyak kayu-kayu yang terlihat terpotong dengan rapih, bukan jatuh sendiri ketika ada banjir besar di hulu sungai. Saya, Zaki Wicahyo, akan terus melaporkan situasi terkini dari Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya. Selama beberapa hari ke depan, kami akan terus mengupdate terkait kondisi terkini pasca bencana banjir besar dan longsor di Aceh. Nantikan terus update selanjutnya di website kompas.com maupun Facebook kompas.com. Saya Zakir Wicahyo, video juga kompas.com, pamit undur diri. Terima kasih.